Dari luar, kendaraan tempur Carmel buatan Israel ini mungkin terlihat seperti tank konvensional, tetapi saat masuk ke dalam kabinnya kenyataan mendekati fiksi. Di bawah kegelapan pekat interior kendaraan lebih terlihat seperti pengaturan game daripada tank konvensional. Tidak ada pedal roda atau tombol, tapi alih-alih pengontrol permainan Xbox yang digunakan untuk menembak dan memuat ulang. Terlebih lagi serangkaian panel monitor dan tablet yang digunakan oleh dua orang kru secara langsung. Terinspirasi oleh tampilan head-up dari video game populer, tetapi jangan salah, tank ini dipersenjatai dengan persenjataan dan lapis baja canggih untuk menjatuhkan musuh manapun di jalurnya. Proyek yang disebut dengan Carmel tersebut telah mulai diluncurkan sejak 3 tahun lalu, namun tujuan utamanya bukanlah mengembangkan bentuk kendaraan itu sendiri, melainkan menciptakan otak dan sensor yang kemudian akan diaplikasikan ke tank yang sudah ada. Batasan ini mengakibatkan proyek Carmel, akronim Ibrani untuk kendaraan tempur darat canggih. Kendaraan canggih generasi berikutnya ini telah membawa Israel lebih dekat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dengan mengerahkan pasukan robot lengkap yang akan mengurangi penggunaan tentara. Carmel adalah kendaraan trek inovatif seberat 35 ton yang diawaki hanya oleh 2 orang. Ini mungkin terlihat seperti tank medium konvensional dari luar, tetapi lebih dari itu, ia mencakup perlindungan kooperatif aktif, lapis baja transparan modular dan mesin hibrida serta menggunakan teknologi yang canggih. Kecerdasan buatan yang dapat menargetkan dan menemukan musuh, memberitahu kru tentang bahaya yang akan terjadi, memberitahu mereka tentang jumlah amunisi dan fitur-fitur inovatif lainnya. Tetapi yang paling penting, Carmel dikendalikan oleh pengontrol video game Microsoft Xbox untuk para gamer. Carmel memiliki tampilan berbentuk kotak persegi panjang ditutupi oleh lapisan baja tebal yang dilengkapi tapak tangki dan memiliki menara. Carmel sepenuhnya tidak berjendela dan memiliki sensor dan kamera khusus yang ditempatkan di sekitarnya. Namun semuanya masuk akal saat memasuki tank dari pintu belakang. Di dalam semuanya gelap gulita kecuali untuk sebuah seri panel monitor dan perangkat elektronik lainnya terletak di sisi depan dan belakang 2 kursi awak. Layar panorama besar memungkinkan awak tank untuk melihat sekeliling mereka sepenuhnya berkat sensor dan kamera yang memberikan visibilitas penuh pada spektrum 360 derajat dan juga taktis. Drone yang meningkatkan pandangan dari jarak yang lebih jauh dapat meningkatkan kesadaran aktif Carmel. Drone ini dapat membantu kru mengumpulkan intelijen dari posisi musuh dan mengembangkan taktik keterlibatan yang lebih baik dalam skenario pertempuran di musim apapun. Pengemudi tank mungkin akan terkejut dengan tidak adanya tuas pedal roda kemudi dan fitur berkendara standar lainnya. Alasannya sederhana, baik mengemudi maupun untuk menembak dikendalikan langsung melalui pengontrol Xbox. Mengikuti tradisi militer Israel yang mudah digunakan, para perwira di belakang Carmel mengalihkan perhatian penuh mereka ke wajib militer masa depan. Saat merancang kendaraan Israel, para insinyur ditugaskan untuk mengambil inspirasi dari apa yang saat ini menarik generasi muda. Ketika pria dan wanita berusia antara 18 dan 21 tahun menjadi inti dari wajib militer Israel karena diharapkan para sukarelawan dalam rentang usia ini langsung merasa akrab dengan fitur-fitur Carmel yang menarik wajib militer untuk mengembangkan antarmuka pengguna Carmel. Para insinyur menggunakan gamer remaja dan personel militer yang akrab dengan video game. Mereka kemudian dengan cermat menganalisis tampilan pendahuluan atau gambar video game populer seperti medan perang, panggilan tugas dan bahkan Fortnite dari ikon untuk menampilkan informasi dan tata letak. Semuanya terinspirasi oleh video populer permainan seperti permainan ini. Antarmuka pengguna Carmel sangat mudah dan menunjukkan informasi yang diperlukan untuk tetap fokus selama operasi tempur. Sementara itu, teknologi kecerdasan buatan yang merupakan bagian inti dari Carmel juga terinspirasi oleh video game dengan desainer Israel yang meminjam algoritma dari kesatuan populer mesin permainan. Ini memungkinkan operator Carmel untuk dengan mudah bertukar sistem senjata dan jenis amunisi yang berbeda, dan kemudian menembak di kehidupan nyata. Kolonel Udizur, Komandan Batalion Brigade Lapis Baja ke-7, mengatakan bahwa keakraban dengan video game telah secara drastis mempercepat proses pembelajaran baru rekrutmen. Selama wawancara dengan Washington Post, dia mengatakan, "Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu 4 menit, tetapi maksimal mereka membutuhkan waktu 4 jam. Mereka jauh lebih bersedia untuk bereksperimen. Mereka tidak terlalu takut dengan teknologi. Itu datang kepada mereka secara alami."
Tidak persis seperti bermain Fortnite tetapi sesuatu seperti itu dan luar biasa mereka membawa keterampilan mereka ke efektivitas operasional dalam waktu singkat. Saya akan mengatakan yang sebenarnya saya tidak berpikir itu bisa dicapai begitu cepat. Kecerdasan buatan itu kekuatan Carmel akan merevolusi kemampuan otonom kendaraan darat seperti yang terjadi dengan pesawat terbang sebelumnya pada titik tertentu. Carmel bahkan tidak memerlukan manusia untuk mengendarainya berkat sistem Athena yang digunakan oleh militer Israel. Teknologi tersebut mampu menemukan lokasi musuh, menganalisis persenjataan yang digunakannya, dan memberikan garis pandang yang berbeda serta kemungkinan rute serangan Athena dan data berharga yang diberikannya akan membantu operator mengambil tindakan yang paling memadai selama pertempuran sambil juga menyarankan kepada pengemudi senjata mana yang lebih cocok untuk pertempuran tertentu. Dengan gambaran lebih besar yang ditingkatkan ini, Carmel mungkin menjadi senjata pamungkas untuk peperangan perkotaan berkat sensor eksternal canggihnya yang terus-menerus menganalisis lingkungan untuk memberikan informasi terbaik dan tindakan kontroversi video game. Meskipun banyak inovasi yang tidak dilakukan, Carmel proyek militer pertama yang menggunakan mekanisme video game untuk menarik rekrutan muda. Selama tahun 1990-an tentara AS membuat video game yang menempatkan rekrutan dalam kendali kendaraan tempur infanteri Bradley untuk membiasakan mereka dengan kontrol dan kemampuan aset perang baru ini. Korps Marinir juga melakukan hal yang sama dengan versi modifikasi dari permainan penembak orang pertama yang populer untuk mempersiapkan marinir muda menghadapi suasana di mana musuh bercampur dengan penduduk sipil di Timur Tengah. Kemudian pada tahun 2018 kapal selam Angkatan Laut USS Colorado mulai beroperasi dengan pengontrol Xbox yang dimodifikasi untuk menangani periskopnya. Praktik semacam itu telah memicu kontroversi di Amerika dan beberapa negara lain. Banyak yang percaya bahwa jenis proyek ini mengaburkan batas antara pertarungan autentik dan skenario fiksi. Oleh karena itu, para insinyur Israel di balik Carmel memilih untuk melakukannya. Singkirkan sistem realitas virtual dengan kacamata yang dapat membuat operator terisolasi dari kenyataan, alih-alih antarmuka elektronik. Beberapa monitor dan kamera memastikan bahwa operator berbagi kesadaran akan realitas melalui koordinasi langsung dengan personel militer lainnya. Moshe Friedman, seorang tentara muda Israel, berkata itu tidak di rumah makan dan minum dan bersenang-senang ini adalah pekerjaan. Ada juga cara Carmel menggerakkan suara yang membuatnya sangat berbeda dari video game. Untuk saat ini militer Israel berencana untuk terus menguji dan meningkatkan Carmel dengan umpan balik yang diberikan oleh tentara muda dan insinyur angkatan darat. Hingga saat ini Kementerian Israel memilih industri dirgantara Israel sebagai kontraktor utama untuk terus mengembangkan kendaraan tempur Carmel ke fase berikutnya, mencakup integrasi pengembangan dan demonstrasi teknologi untuk tim tempur multi dimensi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.